Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ya, kita akan bahas beberapa contoh soal berkaitan tentang rangkaian listrik arus searah. Untuk soal yang pertama, diperhatikan gambarnya. Terdapat 5 hambatan listrik yang dirangkai seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar nih, R1, R2, R3 ini tersusun secara paralel. Kemudian R1, R2, R3 ini dengan R4 seri ya. Kemudian R1, R2, R3, R4 ya, itu susun dengan R5 paralel. Yang ditanyakannya adalah tentukan tegangan listriknya. Sini kuat arus yang mengalirnya pada rangkaian 4 ampere ya. Oke, Bapak gambarkan kembali rangkaiannya, Bapak perbesar. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus mencari hambatan totalnya dulu ya. Berapa nih hambatan total dari kelima ini yang disusun secara campuran seperti ini ya, ada yang paralel, ada yang seri. Yang pertama, kita perhatikan nih yang di kotak merah, kotak putus-putus merah ini, R1, R2, R3 ini paralel. Kita cari dulu nih berapa hambatannya ya. Kita hitung dengan menggunakan rumus syarat paralel ya, penjumlahan pecahan. Berarti 1 per RP sama dengan R1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Dan kita masukkan besarannya, R1 nya di sini 8, R2 nya 16, R3 nya 16 ya. Kemudian kita samakan penyebutnya ya, 16. Nah, ini matematis waktu pernah kalian pelajari di SMP ya. 16 bagi 8 kan 2, 16 bagi 16 1, 16 bagi 16 1. Kemudian kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 1 4. Kemudian kali silang 4 kali RP 4 RP 1 kali 16 16, maka RP nya 16 bagi 4 yaitu 4. Nah, R1 R2 R3 ini tersusun paralel, dihasilkan hambatan pengganti paralelnya itu sebesar 4 ohm. Berikutnya kotak yang kedua nih, RP ini ya, hambatan pengganti paralel yang R1, R2, R3 ini dengan R4 ini tersusun secara seri. Kenapa bisa tersusun secara seri? Karena R4 dengan RP dengan R4 ini dia berderet ya. Maka kalau seri ya tinggal dijumlahkan aja. Berarti RP ditambah R4 berarti 4 ditambah 8 12 ohm. Berikutnya RS nih, kotak merah yang ketiga, RS dengan R5 ini tersusun secara paralel karena bercabang ya. Sehingga kalau misalnya dengan bercabang kita jumlahkan secara pecahannya berdasarkan rumusnya itu 1 per L sama dengan 1 per RS nya tadi kita sudah hitung 12 ditambah 1 per R5. R5 nya itu 12 juga. Nah, karena penyebutnya udah sama, berarti tinggal jumlahkan aja pembilangnya, 1 tambah 1 2 per 12 ya. Ini kan penyebutnya udah sama nih 12 ya, tinggal pembilangnya 1 dengan 1 tinggal dijumlahkan. Kali silang 2 kali R 2R 1 kali 12 12, maka R nya tinggal 12 bagi 2 besar 6. Nah, hambatan totalnya sebesar 6 ohm. Kalau sudah ketemu hambatan totalnya, kita tinggal hitung tegangan listriknya. Tegangan listriknya ini sebesar pakai rumus I kalikan R ya, berdasarkan hukum Ohm. I nya tadi sebesar 4 ampere dan R nya tadi kita hitung 6, tinggal kalikan aja 4 kali 6 berarti 24 volt. Nah, ini jawabannya, berarti tegangan listrik pada rangkaian ini sebesar 24 volt. Soal berikutnya mengenai penerapan hukum Kirchhoff ya. Di sini Bapak tampilkan soal ujian nasional tahun 2018
ada sebuah rangkaian yang terdiri dari 3 buah hambatan listrik 4, 3, dan 2 ohm, dan ada 2 sumber tegangan 6 volt dan 9 volt. Yang ditanyakan berapakah tegangan pada hambatan 2 ohm ya. Langkah pertama ini Bapak gambarkan dulu ya rangkaiannya. Langkah pertamanya kita harus cari dulu berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian ya. Kita pengen tahu nih kuat arusnya berapa nih ya. Yang langkah pertama itu tentukan terlebih dahulu arah loop pada rangkaian tertutup ini. Loop itu jenisnya ada 2, mau yang searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, itu bebas kalian tentukan ya, nanti hasilnya akan sama juga. Di sini Bapak tentukan searah jarum jam ya, ini loopnya searah jarum jam. Di sini loopnya cuma ada 1 karena rangkaian ini cuma 1 loop ya. Berikutnya langkah kedua, tentukan arah arus listriknya. Untuk menentukan arah arus listrik, ini pilih salah satu baterai yang akan dijadikan patokan. Di sini kan ada 2 baterai ini ya, atau sumber listrik atau sumber tegangan. Yang satu 6 volt, yang satu 9 volt. Kita tentukan mau yang mana nih patokannya. Yang Bapak tentukan patokannya yang 9 volt ya. Nah, kalau sudah kita tentukan 9 volt, kita beri tanda dulu. Ingat yang garisnya yang lebih panjang itu berarti kutub yang positif ya. Kita tuliskan dulu mana yang positif negatifnya. Ingat arus listrik itu keluar dari kutub positif. Nah, kemudian kita gambarkan, kita patokannya tadi yang 9 volt, maka kuat arusnya keluar dari kutub positif ya. Biar mengalir ya, ke sini mengalir ya. Nah, seperti begini ya. Kita udah gambarkan arah arus listriknya. Nah, berdasarkan gambar yang udah kita tambahkan loop dan juga kita tambahkan arah arusnya. Nah, 6 volt ini bertanda positif. Kenapa 6 volt bertanda positif? Karena arah arusnya nih masuk ke kutub positif. Sedangkan yang 9 volt nih nanti bertanda negatif. Kenapa? Arus listriknya keluar dari kutub positif. Itu ingat ya aturannya. Jadi nanti 6 bertanda positif, 9 bertanda negatif nanti nilainya ya. Kemudian arah arus listriknya, lihat arah arus listriknya. Arah arus listriknya ternyata searah dengan arah loop. Searah dengan arah loop berarti arah arusnya bertanda positif. Kemudian terdapat 3 hambatan listrik nih, 4, 3, 2 ohm. Berarti ada 3 tegangan listrik, V1, V2, dan V3, dan 2 ada tegangan sumber, berarti E1 dan E2, 6 volt dan 9 volt. Nah, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff ya. Berarti jumlah tegangannya E1 tambah E2 ditambah V1 tambah V2 dan V3 itu harus sama dengan 0 ya, karena hukum 2 Kirchhoff ini dikenal dengan hukum tegangan ya, hukum tegangan Kirchhoff, jumlahnya harus sama dengan 0. Dan kita masukkan angka-angkanya. Tadi E1 ditambah E2 ditambah V, ingat hukum Ohm itu kan rumusnya I kalikan R, berarti kalau V1 I1 kalikan 1 dan seterusnya ya. Kita masukkan angka-angkanya nih ya. Tadi E1 bertanda positif ya, karena arusnya itu masuk ya ke kutub positif. Kemudian E2 bertanda negatif karena arusnya keluar dari kutub positif. Nah, I-nya bertanda kuat arusnya tadi, karena kuat arusnya ini arahnya searah dengan arah loop berarti bertanda positif semua I-nya ya. Kemudian kita masukkan R1-nya itu 3, R2-nya 4, dan R3-nya 2 ya. Nah, 6 tambah min 9 min 3. Kemudian ini 3 kali I 3I, I kali 4 4I, I kali 2 2 2I. Kemudian yang min 3 ditambah ini 9I, itu hasil penjumlahan 3I tambah 4I tambah 2 2I. Maka pindah ruas nih, berarti 9I pindah ke sebelah kanan nih, min 3 nya jadi positif, 9I sama dengan 3. Berarti I nya 3 dibagi 9 atau 1/3
ampere. Nah, kita sudah dapat nih kuat alfa terakhir, yaitu menentukan tegangan pada hambatan 2 ohm dengan rumus hukum Ohm. V sama dengan I kalikan R. I nya tadi kita udah dapat kuat arusnya 1,3 dikali R. R nya yang hambatan 2 ohm berarti dikali 2 ya, sepertiga dikali 2 hasilnya 0,67 volt. Terima kasih. Sekian ya pembahasan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan rangkaian arus listrik secara besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.